Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara mahasiswa. Pada sesi yang pertama ini, kita akan mempelajari tentang beberapa pokok pembahasan yang merupakan materi pada tatap muka yang pertama. Sebagaimana saudara-saudara telah mendapatkan rencana pembelajaran semester, di mana pada tatap muka yang pertama ini kita akan mempelajari beberapa pokok pembahasan yang berkaitan dengan sejarah dan pengertian hukum perusahaan. Kemudian dasar hukum perusahaan, kemudian hubungan hukum perdata, hukum dagang, dan hukum perusahaan, dan pembahasan yang terakhir tentang e-commerce. Baik saudara-saudara, sebagaimana saudara-saudara telah mendapatkan rencana pembelajaran semester yang telah saya bagikan, mari kita bersama-sama mempelajari materi pada sesi pertama atau tatap muka yang pertama ini. Nah, saudara-saudara, bagaimana saudara bisa perhatikan di slide yang sudah saya bagikan juga kepada saudara-saudara, kita belajar tentang bagaimana perkembangan hukum perusahaan di Indonesia. Ternyata, saudara-saudara, bisa kita lihat perjalanan yang sangat panjang berawal dari Eropa begitu, khususnya dari Perancis. Kita mulai pada abad ke-17 di masa pemerintahan Raja Louis ke-14 pada tahun 1643 sampai 1715 yang dikenal sebagai raja yang absolut gitu. Nah, pada masa itu Perancis mulai membangun sistem hukum yang lebih terstruktur. Raja kemudian merasa perlu untuk menciptakan kepastian hukum di dalam masyarakat, khususnya di dalam urusan keperdataan dan perdagangan. Nah, kemudian pada 21 Maret 1804, di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte, di tahun 1804 ini, Prancis kemudian melakukan kodifikasi ya. Kodifikasi itu sebuah bentuk pengkitaban, pengumpulan menjadi satu kitab atau satu buku secara besar-besaran, sehingga lahirlah Code Civil des Francis. Nah, ini merupakan kodifikasi hukum perdata. Kita sering menyebutnya sebagai Kode Napoleon. Jadi ini bukan hanya sekedar hukum perdata biasa, melainkan termasuk juga hukum acara perdata, hukum perdagangan, bahkan hukum pidana dan hukum acara pidana. Nah, khusus untuk urusan perdagangan, di tahun 1807 terbentuk undang-undang ya hukum dagang yang kemudian dikenal dengan Code de Commerce atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, ini kemudian sangat penting karena untuk pertama kalinya aktivitas perdagangan kemudian diatur secara sistematis dalam suatu kodifikasi, yaitu satu undang-undang. Di sini kita melihat embrio ya dari hukum perusahaan modern, dari mana kontrak atau bagaimana kontrak itu dibuat, kemudian bagaimana transaksi bisnis itu harus dijalankan dan sebagainya. Nah, sekarang kita melompat ke Belanda gitu ya. Setelah Prancis menduduki Belanda, Belanda sempat menjadi jajahan Prancis dulu ya. Akibatnya banyak hukum Prancis kemudian diadopsi ke dalam hukum Belanda. Namun pada tahun 1813 Belanda kemudian merdeka dari penjajahan Prancis. Nah, meski sudah merdeka, warisan-warisan hukum Prancis seperti Kode Sipil dan Code de Commerce tetap dipertahankan gitu. Mereka atau Belanda hanya sedikit menyesuaikan dengan kebutuhan lokal yang ada di Belanda. Nah, kemudian apa hubungannya dengan Indonesia? Tentu saudara-saudara pernah belajar pengantar hukum Indonesia. Karena di Indonesia ini adalah bekas jajahan Belanda, maka semua produk hukum Belanda diberlakukan juga di sini gitu ya, berdasarkan
asas konkordansi dulu itu. Saudara pernah belajar mata kuliah pengantar hukum Indonesia, saudara akan belajar tentang asas konkordansi, gitu ya, asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di negara penjajah kemudian diterapkan di negara jajahannya, termasuk juga di Indonesia, karena Indonesia adalah bekas jajahan Belanda. Termasuk di sini ialah kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau White Book van Koophandel atau disingkat dengan KUHD, gitu ya. Nah, KUHD ini pada dasarnya merupakan adaptasi dari Kode de Commerce Prancis yang sudah disesuaikan di Belanda, lalu kemudian dibawa ke tanah jajahannya, termasuk Indonesia berdasarkan asas konkordansi itu. Inilah mengapa sampai sekarang di dalam hukum perusahaan kita di Indonesia, kita masih banyak melihat konsep-konsep klasik dari hukum Eropa kontinental. Misalnya pengaturan tentang perseroan terbatas di dalam hukum Indonesia, banyak kemudian terinspirasi dari sistem hukum Prancis dan Belanda. Jadi saudara-saudara, garis besarnya seperti ini ya. Dari Raja Louis ke-14, kemudian muncul kesadaran pentingnya kepastian hukum, kemudian Napoleon yang terkenal dengan Kode Napoleonnya, kemudian mengkodifikasi, mengumpulkan hukum-hukum yang berserakan, katakanlah begitu, menjadi dalam suatu kitab atau kodifikasi, yang kemudian kita kenal Kode Sivil dan Kode de Commerce. Kemudian hukum di Belanda itu, karena Belanda sempat dijajah oleh Prancis tadi, kemudian Belanda mengadopsi hukum itu, walaupun setelah mereka merdeka tetap mempertahankan sistem itu ya. Belanda kemudian menjajah Indonesia, sehingga sistem hukumnya termasuk hukum perusahaan juga berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam memahami sejarah ini penting supaya kita tahu mengapa struktur hukum perusahaan kita seperti sekarang. Formal, kemudian berbasis perjanjian tertulis dan berakar pada tradisi hukum Eropa. Nah, bayangkan saja, sampai hari ini, meskipun Indonesia sudah merdeka puluhan tahun, hampir mendekati 1 abad, katakanlah begitu, fondasi hukum perusahaan kita masih menapak pada warisan sejarah yang panjang ini. Nah, meskipun beberapa tahun terakhir ini kita sudah mencoba untuk kemudian memperbarui hukum-hukum itu ya, terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kemudian ini pengertian hukum perusahaan gitu, bisa saudara perhatikan, bisa saudara baca di buku-buku atau sumber-sumber hukum, sumber-sumber pembelajaran yang lain. Bisa juga saudara baca di slide yang sudah saya bagikan kepada saudara-saudara. Kemudian ini dasar hukum perusahaan itu, silahkan dilihat nanti, disesuaikan, dipelajari dari buku-buku yang sudah saya bagikan, e-book yang sudah saya bagikan, bahan-bahan ajar lainnya serta slide ini, kan gitu ya. Nah, kita melangkah ke saya katakan materi yang sangat penting, gitu ya. Topik yang sangat penting yaitu hubungan antara hukum perdata, hukum dagang, dan hukum perusahaan. Agar saudara-saudara dapat memahami secara komprehensif, saya mencoba untuk membuat narasi seperti ini ya, dalam bentuk segitiga seperti ini. Bayangkanlah di setiap sudut itu ada hukum perdata, kemudian hukum dagang, dan hukum perusahaan. Ya, saya akan coba jelaskan satu persatu. Gitu. Pertama, hukum perdata. Yang di bagian atas ini, hukum perdata ini, secara singkat dapat dikatakan bahwa hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antara orang per orang atau individu per individu dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup perjanjian, perkawinan, warisan, kepemilikan barang, dan lain-lain yang ada di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Intinya, hukum perdata itu adalah sebagai dasarnya. Semua hubungan hukum biasa antara individu diatur di sini. Contohnya kalau saudara-saudara, misalnya yang simpel saja ini, saudara-saudara beli motor dari teman saudara, itu diatur di dalam hukum perdata ya, hubungan keperdataan. Nah, yang kedua adalah hukum dagang.
Lalu apa bedanya dengan hukum perdata? Ya. Hukum dagang itu merupakan cabang dari hukum perdata, tetapi hukum dagang itu lebih spesifik. Lebih spesifik dalam hal dia mengatur hubungan hukum di dalam bidang perdagangan. Jadi kalau hubungan biasa diatur dalam hukum perdata, begitu ada unsur bisnis di situ, ada transaksi komersial di situ, jual beli besar, kemudian asuransi, perbankan, surat berharga, itu sudah masuk ke dalam hukum dagang. Simpelnya begini, saudara-saudara. Tadi sudah saya narasikan, saudara beli motor gitu ya, untuk saudara pakai sendiri. Itu hukum perdata. Nah, dalam hal saudara beli motor, kemudian untuk saudara jual kembali, maka itu masuk ke dalam hukum dagang. Saudara mendapatkan keuntungan di situ. Jadi, hukum dagang itu bisa kita lihat sebagai hukum perdata yang khusus di dalam urusan bisnis. Nah, yang ketiga, ada hukum perusahaan. Lalu dari hukum dagang ini, ada lagi bagian yang lebih spesifik, ya, hukum perusahaan. Hukum perusahaan di sini mengatur badan usaha, bagaimana sebuah perusahaan dibentuk, kemudian bagaimana perusahaan itu dioperasikan, dan bagaimana perusahaan itu dibubarkan. Termasuk juga di dalamnya soal tanggung jawab pengurus. Kemudian RUPS, rapat umum pemegang saham di situ, dan apa namanya dewan komisaris. Nah, kalau hukum dagang bicara soal aktivitas bisnis secara umum, hukum perusahaan bicara lebih detail tentang subjek bisnisnya, yaitu perusahaan itu sendiri. Misalnya mendirikan perseroan terbatas, kita perlu membuat anggaran dasar. Ya, bagaimana di dalam perusahaan itu terjadi merger, kemudian akuisisi. Semua ini masuk ke dalam ranah atau wilayah hukum perusahaan. Nah, kembali lagi ke segitiga ini, saudara-saudara. Di puncak segitiga itu ada hukum perdata. Kita tempatkan hukum perdata di situ. Kenapa begitu? Karena hukum perdata adalah induknya. Hukum perdata itu adalah sumbernya. Karena gitu. Dia yang paling besar. Nah, di sisi kiri bawah ada kita letakkan hukum dagang. Kenapa begitu? Karena hukum dagang itu lahir dari hukum perdata, tetapi mengkhususkan diri pada urusan perdagangan. Di sisi kanan bawah kita letakkan hukum perusahaan. Ya, lihat di sini hukum perusahaan. Kenapa begitu? Karena hukum perusahaan itu sebenarnya bagian dari hukum dagang, akan tetapi dia lebih sempit lagi, fokusnya hanya kepada aspek perusahaan saja. Dan jadi alurnya seperti ini gitu ya. Hukum perdata kemudian melahirkan hukum dagang, yang kemudian hukum dagang itu melahirkan hukum perusahaan. Itu gambaran sederhananya. Contoh untuk mempermudah pemahaman kita tentang yang lebih ilustratif gitu katakanlah ya. Kita dalam kehidupan nyata misalnya. Pertama, saudara-saudara membuat perjanjian sewa gedung dengan pemilik tanah. Ini hubungan perdataan, perjanjian biasa. Perjanjian antara saudara dengan pemilik tanah. Kemudian kedua, gedung itu saudara buat menjadi kafe. Melakukan jual beli kopi, kemudian bahan makanan, dan lain sebagainya. Ini termasuk dalam hubungan dagang, karena ada unsur komersil di situ. Ya. Lalu yang ketiga, untuk mengelola bisnis tadi, bisnis kafe tadi, saudara-saudara mendirikan perseroan terbatas ke PT. Nah, inilah yang urusan hukum perusahaannya. Jadi satu aktivitas saja, yaitu mendirikan dan menjalankan sebuah kafe, bisa menyentuh ketiga bidang hukum ini. Perdata, hukum dagang, hukum perusahaan. Nah, dari sini kita bisa ingat bahwa hubungan hukum perdata, hukum dagang, dan hukum perusahaan itu bukan terpisah-pisah, tetapi berlapis dan saling bertautan satu sama lain.
Dari umum itu hukum perdata, kemudian ke khusus hukum dagang, dan ke lebih khusus lagi hukum perusahaan. Sehingga memahami ketiganya dengan utuh itu merupakan kewajiban bagi kita yang belajar hukum, supaya pemahamannya lebih komprehensif. Kita saat praktik nanti, kita tahu aturan mana yang akan kita pakai sesuai dengan konteksnya. Ini gitu ya, di sini bisa dibaca oleh saudara-saudara nanti. Ini hubungan hukum antara ketiganya, tadi sudah saya ilustrasikan, jadi tidak perlu saya jelaskan lebih jauh, silahkan nanti dibaca sendiri oleh saudara-saudara. Nah, kita coba melangkah kepada e-commerce atau electronic commerce yang sekarang ini bukan suatu hal yang tabu lagi bagi kita ya. Yaitu tentang e-commerce dan bagaimana kemudian teknologi membuat dunia ini serasa ada di dalam genggaman kita. Saya yakin hampir semua dari kita pernah belanja online, termasuk saya juga. Entah lewat Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Itu semua adalah bagian dari e-commerce. Nah, saudara-saudara, apa itu e-commerce? Secara sederhana dapat kita artikan bahwa e-commerce merupakan segala bentuk transaksi jual beli yang dilakukan melalui jaringan internet. Commerce berarti perdagangan, kemudian atau itu artinya elektronik. Jadi electronic commerce ya. Perdagangan secara elektronik. Nah, ini bisa kita bahas ya, transaksi online di situ. Ada platform e-commerce seperti Shopee tadi dan Lazada, Tokopedia dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan dengan e-commerce ini tentu akan bertautan dengan keamanan dan privasi data. Kemudian ada digital marketing dan kemudian ada pengiriman dan logistik. Tentu semua ini saling berkaitan atau bertautan satu sama lain. Tentu perkembangan e-commerce tidak terlepas dari revolusi teknologi gitu ya. Sehingga timbul pertanyaan, mengapa e-commerce bisa berkembang begitu cepat? Gitu ya. Jawabannya tentu adalah karena teknologi informasi. Saudara-saudara, dulu untuk membeli barang kita harus pergi ke pasar atau toko fisik. Sekarang kita cukup klik di ponsel, pilih produk, bayar lewat mobile banking atau internet banking. Lalu kita tunggu beberapa hari barang sudah sampai di rumah. Ini terjadi karena menurut saya ini ada dua hal besar. Gitu ya. Yang pertama adalah internet yang menghubungkan orang di seluruh dunia secara instan. Dan kemudian yang kedua adalah smartphone yang membuat akses internet itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, bahkan sambil rebahan. Pekerjaannya kaum rebahan. Sehingga dengan kombinasi ini, sekarang kita benar-benar seolah memegang dunia di dalam genggaman. Seperti yang ada di slide ini. Ya. Perkembangan teknologi itu membawa dunia di dalam genggaman. Kita bisa belanja produk dari mana saja. Dari Amerika, dari Jepang, kemudian memesan makanan, dan bahkan investasi saham gitu ya. Semua bisa lewat smartphone atau handphone. Memang ada beberapa manfaat ya yang kita rasakan e-commerce itu yang sering kita temui adalah adanya kemudahan dan kecepatan. Itu suatu hal yang harus kita akui gitu ya. Di mana transaksi itu bisa kita lakukan 24 jam non-stop, tidak perlu kita datang ke toko. Kemudian ada pilihan yang lebih banyak. Kita bisa membandingkan ya antara shop atau toko-toko yang lain, banyak produk ya tanpa harus berjalan ke toko. Kita bisa membandingkan terutama harganya. Kemudian jangkauan global gitu ya. E-commerce itu menjangkau seluruh dunia. Kita bisa pesan dari luar negeri dengan mudah. Dan ada efisiensi biaya di situ.
banyak bisnis online atau toko-toko online yang bisa menawarkan harga yang lebih murah gitu ya, karena tidak perlu kita pergi ke toko offline, ke toko yang secara fisik ada gitu. Nah, saudara-saudara, tentu di balik kemudahan-kemudahan ini ada tantangan gitu ya dalam dunia e-commerce. Ini ya, kita mulai dari bagian perlindungan data pribadi atau keamanan data. Data pribadi kita berisiko dicuri kalau tidak hati-hati. Ini suatu hal yang sangat penting saya ya, karena saat kita mendaftar misalnya di di toko online atau e-commerce itu, platform e-commerce itu, kita akan mengupload KTP, selfie bersama dengan KTP gitu kan ya. Tentu ini menjadi pertanyaan, bagaimana keamanan data kita selaku selaku yang menikmati daripada e-commerce itu. Itu ini menjadi tantangan juga bagi pengembangnya e-commerce itu, bagaimana tentang keamanan data keamanan data kita selaku katakanlah pembeli di situ. Nah, kemudian ada penipuan juga. Gimana perlindungan konsumen di situ? Ya, barang yang terima bisa saja tidak sesuai dengan yang ditampilkan. Nah, tentu ini ada kaitannya dengan undang-undang perlindungan konsumen. Nanti kita akan coba bahas di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Tentu di dalam undang-undang perlindungan konsumen sudah ada diatur bagaimana mekanisme tentang perlindungan terhadap konsumen. Gitu. Nah, kemudian ada perlindungan hak kekayaan intelektual. Dalam e-commerce ada banyak produk digital seperti musik, kemudian film, dan buku yang mudah dibajak dan disalahgunakan. Ini bagaimana gitu ya perlindungan hak kekayaan intelektualnya. Beli buku misalnya, terutama buku itu yang paling banyak dibajak gitu ya. Bahkan buku-buku yang fisik itu, yang yang hard copy itu bisa dijual secara PDF atau soft copy gitu. Nah, bagaimana dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektualnya? Dalam hal ini hak cipta misalnya. Hak cipta terhadap buku. Ini kemudian menjadi tantangan ke depan gitu. Bagaimana kemudian undang-undang melindungi itu? Nah, tentu hal ini akan dibahas lebih dalam atau lebih jauh lagi di mata kuliah hak kekayaan intelektual. Ya, semester depan saudara-saudara akan mempelajari tentang kekayaan intelektual. Nah, kemudian perlindungan terhadap praktik bisnis tidak sehat seperti spamming atau phishing. Ini juga menjadi tantangan kita ya, tantangan terutama hukum di Indonesia. Gimana gitu perlindungannya terhadap spam seperti ini. Kita tidak jarang gitu ya menemukan berbagai spam yang disebar melalui WhatsApp kita misalnya, mengatasnamakan Shopee, tapi linknya bukan link Shopee atau platform e-commerce lainnya. Ini kemudian perlu juga perlindungan terhadap praktik bisnis yang tidak sehat. Nah, peraturan pajak, ya, bagaimana peraturan pajak yang berbeda-beda di setiap negara, yang kemudian bisa menjadi tantangan bagi pelaku bisnis e-commerce internasional. Undang-undang perpajakan di masing-masing negara tentu berbeda, ya. Nah, ini kemudian menjadi tantangan kalau kita belanja dari luar negeri misalnya. Pajaknya di Amerika dengan di Indonesia tentu berbeda hukumnya. Ini juga perlu menjadi menjadi tantangan dari praktik e-commerce dalam perspektif hukum. Yang kemudian adalah perlindungan konsumen lintas negara. Di sini e-commerce memang memungkinkan konsumen untuk membeli produk dari penjual yang berada di luar negeri, kalau gitu.
Nah, hal ini tentu membuat perlindungan konsumen lintas negara menjadi tantangan dalam perspektif hukum karena peraturan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang berlaku di negara tersebut bisa berbeda. Jadi katakanlah begini ya, saudara-saudara, coba kita bayangkan sekarang lewat HP kita, kita bisa membeli tiket pesawat, mengatur keuangan, belanja online, bahkan bekerja secara remote, katakanlah gitu. Bahkan UMKM sekarang saja bisa menjual produk ke luar negeri hanya lewat marketplace online. Nah, seorang penjual kerajinan tangan di desa kecil di Indonesia bisa punya pembeli dari Eropa, Amerika. Itulah kekuatan e-commerce dan teknologi akan menghapus batasan geografis. Eh, ke depan ini e-commerce tidak hanya soal belanja barang, ada tren masa depan ya yang mungkin kita bisa lihat ya di media sosial kita, ada yang namanya tren baru gitu ya dalam e-commerce. Ada social commerce di situ. Belanja sambil berinteraksi di media sosial. Kemudian live shopping ya. Live shopping itu membeli produk siaran langsung gitu, dari live TikTok misalnya atau Instagram atau Shopee sekarang. Ya, kita bisa memesan via live gitu. Kita bisa nonton live-nya, kemudian bisa melihat produknya secara langsung. Nah, ini tren baru yang kemudian berkembang saat ini. Kemudian ada artificial intelligence. Ini yang kemudian menjadi tantangan gitu ya. Bahkan kemarin ada berita gitu di dunia hukum itu ada seseorang menyiapkan pengacaranya by AI gitu. Meskipun kemudian ditolak oleh hakim gitu ya. Ada kemarin beritanya sempat viral itu. Nah, perkembangan artificial intelligence dalam kaitannya dengan e-commerce ini tentu akan memberikan rekomendasi produk yang semakin personal dan semakin akurat. Kita bisa memanfaatkan artificial intelligence atau AI. Bahkan di dunia akademik sekarang penggunaan artificial intelligence bukan merupakan hal yang tabu lagi gitu ya. Bahkan mahasiswa sekarang membuat tugasnya pun melalui artificial intelligence. Tetapi ada juga artificial intelligence-nya dosen yang bisa mendeteksi itu. Tugas mahasiswa itu terdeteksi menggunakan artificial intelligence atau tidak. Jadi ada juga gitu ya. Jadi jangan khawatir, dosen juga punya itu. Jadi dosen bisa mendeteksi apakah pekerjaan atau tugas saudara itu dibuat sendiri atau memang itu dikerjakan oleh robot atau artificial intelligence. Nah, prinsipnya begini saudara-saudara, dengan teknologi ini tentu pengalaman belanja kita akan semakin intuitif, cepat dan menyenangkan. Di sisi lain itu ada tantangan tadi itu di dalam perspektif hukumnya gitu ya. Jadi saudara-saudara sekalian, e-commerce hanyalah salah satu contoh kemudian bagaimana teknologi benar-benar membawa dunia ke dalam genggaman kita. Ya, dari sini kita bisa mengakses dunia dari handphone ini. Ya, kita bisa mengakses dunia, bahkan berita yang saat ini pun terjadi di Amerika bisa kita lihat, kita saksikan hari ini. Nah, akan tetapi sambil menikmati semua kemudahan ini, kita juga harus kritis gitu ya. Kita harus memahami resikonya. Bagaimana kemudian kita sendiri itu mencoba untuk melindungi data pribadi kita dan tetap bijak dalam bertransaksi. Itu yang penting. Bijak dalam bertransaksi. Karena saya lihat ya, mungkin saudara-saudara juga memperhatikan bagaimana transaksi akhir-akhir ini kemudian banyak terutama kaum ibu-ibu ya yang kemudian melakukan curhat di Facebook misalnya karena tertipu, merasa tertipu. Nah, jadi ini yang perlu kebijakan kita, kebijaksanaan kita dalam bertransaksi. Jangan karena melihat harganya murah, kemudian kita langsung
rasa terpancing gitu. Coba dibandingkan dengan apa namanya eh, toko-toko yang lain misalnya atau barang-barang lain, produk-produk lain yang serupa. Karena begini, saudara-saudara, di setiap klik yang kita lakukan, ya, ada jaringan hukum, teknologi dan ekonomi yang sangat luas bekerja di belakang layar, saudara-saudara. Jadi itu, saudara-saudara, pengantar materi hukum perusahaan di sesi yang pertama atau tatap muka yang pertama pada minggu ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi-materi yang telah saya paparkan tadi, boleh langsung disampaikan kepada saya melalui grup WhatsApp yang sudah disediakan. Nah, demikian kuliah pengantar dari saya. Kita ketemu lagi pada sesi-sesi berikutnya sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya share kepada saudara-saudara. Insya Allah tidak akan keluar dari rencana pembelajarannya. Sekali lagi, ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memperhatikan materi ini secara baik, secara seksama. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.